Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanak nastaghfiruka li dhunubina wa nas'aluka rahmatika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya aziz ya ghafur arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang memberikan kita kenikmatan, keistiqomahan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga kita dapat melaksanakan kembali pertemuan majelis yang senantiasa Allah limpahkan keistiqomahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat, para ibu-ibu majelis yang saya hormati, alhamdulillah di momentum kali ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab, yang mana kita semua sadar bahwasannya setiap masuk bulan Rajab adalah bulan di mana kita memperhitungkan diri kita, di mana kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, sehingga kalau kita fahami sebelum datangnya hidayah, artinya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab itu sudah dijadikan bulan persiapan, bulan tenang, tidak ada perang, di mana tadi kita pun sudah membaca salah satu ayat tentang bulan Rajab yang berbunyi di dalam ayat tersebut, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan untuk manusia terdapat 4 bulan haram. 3 di antaranya berturut-turut, 1 terpisah di antara ketiga bulan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita patut bersyukur kepada Allah jika umur kita disampaikan pada bulan yang mulia, bulan Rajab, karena bulan Rajab ini adalah saatnya kita memuhasabahi diri,
Dan muhasabah inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Ibu-ibu sadaya, terus terang Bu, muhasabah itu apa? Sudah tahu Bu? Hisab. Ya. Kalau kita mendengar kata dihisab, pastilah pikiran kita akan tertuju pada yaumul hisab, yaumul qiyamah, hari di mana kita dihitung perjalanan baik maupun perjalanan buruk, di mana ketika kita memahami juga apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sampaikan di bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, Syahrullah, bulan di mana dihitung semua amal kebaikan kita dan dihapuskan semua keburukan. Maka amalan yang paling baik di bulan ini adalah istighfar, meminta ampunan kepada Allah, memohon agar dosa-dosa yang telah kita lakukan itu diampuni. Setelah itu kita persiapan di bulan Sya'ban nanti adalah bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memperbanyak sholawat. Setelah itu datanglah bulan jatahnya kita semua di bulan suci Ramadan, di mana kita bersiap-siap mendulang pahala. Selama 1 tahun itu jangan sampai kita sia-siakan untuk mendulang pahala di bulan suci Ramadan, yang mana barangkali pahala-pahala yang kita raih di bulan suci Ramadan itu adalah untuk menutupi kesalahan-kesalahan 1 tahun berikutnya. Sama seperti hujan, ibu-ibu sekalian, setiap tahun telah Allah tetapkan kuotanya. Jadi kalau Kuningan sekarang di 2 minggu terakhir ini hujannya lebat sekali. Barangkali nanti keringnya juga panjang sekali. Karena jatah hujan, jatah airnya sudah diberikan. Tidak akan tertukar rizki. Dan air yang diturunkan dari langit itu disebut oleh Allah rizkun. Maka jatah hujan, walaupun terjadi banjir di mana-mana, pohon tumbang kemarin 2 kali di Beber dan di Sampora. Subhanallah. Ini sudah Allah tetapkan. Terutama di bulan Rajab ini Allah tetapkan apa yang akan terjadi di 1 tahun ke depan. Oleh karenanya coba kita mulai hitung-hitungan muhasabah. Apa yang dimaksud muhasabah itu? Apa yang disebut dengan introspeksi, evaluasi yang kita pahami? Muhasabah diri adalah satu aturan konsep yang telah Islam tetapkan, yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada umatnya untuk melakukan introspeksi, ngaca diri. Kalau ibu-ibu datang ke majelis, ngaca dulu tidak Bu? Pasti ngaca dulu. Barangkali bedaknya ketebelan, barangkali jilbabnya agak mengsol dikit, barangkali celaknya belum dipakai. Ngaca diri, apakah sudah pantas saya ini untuk dilihat
dilihat pantas oleh orang-orang yang melihat saya. Maka introspeksi itu, apakah kita sudah pantas dilihat oleh Allah dengan membawa amalan-amalan kita? Apakah yang kita hadirkan itu amalan baik atau amalan buruk? Kalau kita membawa dengan amalan buruk, kira-kira diterima atau tidak? Manusia saja kalau melihat orang yang bertemu dengannya itu pakai sesuatu atau kondisinya kurang pantas, itu kebanyakan tidak diterima, atau diterima tapi dengan perasaan yang campur aduk. Kita kunaon kita, apalagi kena masalah atau apa, atau seperti apa, ya, otomatis kita menginginkan menghadap seseorang, terlebih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa amalan-amalan kebaikan, walaupun sekecil mungkin, walaupun sekecil apapun. Yang penting yang dihadirkan itu amal kebaikan. Maka muhasabah diri itu maksudnya adalah introspeksi, mengaca diri dan evaluasi diri untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup. Sadar atas apa yang dilakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan agama atau belum. Maka di bulan Rajab ini tentunya kita pun akan mengevaluasi diri, memuhasabahi diri. Kalau nanti di hari Senin untuk materi Isra wal Mi'raj, di mana di situ ada keutamaan sholat yang disyariatkan kepada kita, dan juga sirah kisah Nabi tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, nanti insya Allah akan disampaikan oleh pemateri yang khusus di hari Senin insya Allah. Maka kita memulai dulu dengan muhasabah dulu, ngaca diri dulu sekarang. Muhasabah diri berarti memperhitungkan dan mengevaluasi diri agar meningkatkan kesadaran dalam diri kita dan meningkatkan kualitas dalam diri kita, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kita apabila telah melakukan satu perbuatan, kalau ada kesalahan, mau diperbaiki atau ditinggalkan, Bu? Pasti diperbaiki. Kalau kita melaksanakan amal kebaikan, pasti akan diperbaiki, walaupun itu setahun sekali. Amalan puasa misalkan, puasa tahun kemarin saya kurang mantap, akan saya perbaiki. Kalau laki-laki minimal seminggu sekali. Bagaimana sholat Jumat saya di pekan kemarin? Sholat Jumat hari ini apakah sudah bagus? Ya. Kalau kaum wanita barangkali setiap datang bulan itu masa introspeksi, masa evaluasi diri, karena boleh tidak melakukan ibadah yang wajib, ya, bukan malah wah senang. Tapi itu masa introspeksi diri. 3 sampai 2 pekan libur sholat, malah nggak boleh sholat, haram sholat. Nah, itu masa introspeksi diri, karena pahala sholat nggak ada 3 sampai 2 minggu. Nah, 3 sampai 2 minggu ini akan diisi dengan apa? Untuk menutupi atau menambal pahala sholatnya. Maka disitulah fitrah yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan, lizzakari mislu hazzil unsayain. Jadi bandingannya laki-laki dengan perempuan itu, walaupun ini dalam urusan waris,
Lidzakari mislu hazzil unsayain, bagi laki-laki ini jatahnya seperti dua orang wanita. Karena pertimbangannya di dalam segi apapun laki-laki ini pahalanya secara hitung-hitungan ya Bu, pahalanya potensi lebih banyaknya dari perempuan. Tapi perempuan punya formula-formula atau poin-poin pahala yang lebih besar dari laki-laki. Seperti apa? Seperti al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, yang akhirnya sama saja. Syukur kita menjadi laki-laki dan syukur kita menjadi perempuan. Bagaimana ibu-ibu sekalian memahami salah satu ayat dari surah Al-Hasyr, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang muhasabah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan agar kamu melihat nafsum ma qaddamat lighad, tiap-tiap kalian apa yang akan terjadi di hari esok. Maka hari esok itu namanya ghadan kalau di dalam bahasa Arab. Maksud al-ghad di sini juga hari akhir, hari kiamah nantinya. Agar mempersiapkan apa yang akan terjadi esok hari, agar mempersiapkan apa yang akan terjadi besok. Karena sejatinya kita telah mengalami dan akan mengalami 3 hari. Kemarin, sekarang, besok. Tidak ada Bu 5 tahun lagi. Tidak ada. Tidak ada minggu depan. Tidak ada. Tapi kemarin, hari ini, dan esok hari. Kemarin adalah sesuatu yang telah berlalu. Bukan kita sesali, tapi kita syukuri. Dan kita perbaiki di hari ini. Ya, hari ini adalah anugerah yang Allah berikan. Bukan rencana kita yang telah kita susun di seminggu kemarin atau 1 tahun yang lalu. Kemudian hari esok adalah misteri Allah, ghaib, yang tidak Allah berikan kecuali kepada para utusan Allah yang memang diberikan izin. Barangkali ibu-ibu pernah bertemu dengan orang atau orang mengatakan besok terjadi ini, besok terjadi itu. Apa yang harus kita lakukan? Percaya atau tidak? Ternyata besok terjadi. Hebat sih ini, benar. Bisa memprediksi. Nah, tidak ada yang Allah berikan kemampuan untuk memprediksi hari esok. Tidak ada. Kecuali orang tersebut hanya membaca tanda-tandanya. Di dalam surah Al-Jin pun telah
jelas dan kita barangkali hafal, pernah dengar, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah lah yang alimul ghaib, yang maha mengetahui hal yang gaib. Fala yuzhiru, maka ia Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan ala ghaibihi, atas hal gaibnya tersebut, ahada, satupun di antara makhluk-makhluknya. Ada pengecualian, illa, kecuali manirtadha mir rasulin, siapa saja yang Allah ridhoi dari rasul-rasulnya, dari utusan-utusannya, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, dia akan diliputi dari depannya maupun belakangnya malaikat yang akan menjaganya. Maka di sini tidak ada yang mengetahui hari esok. Hari esok itu hanya misteri, sesuatu yang belum diketahui. Maka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah untuk mempersiapkan hari esok. Sebagaimana Nabi ditanya ketika dalam sebuah majelis menjelaskan tentang hari kiamat, kapan ya Nabi kiamat teh? Kapan kiamat? Kira-kira jawab Nabi apa, Bu? Diam saja Nabi. Sampai diulang 3 kali. Kapan kiamat ya Rasul? Maka jawaban Rasul setelah diulang 3 kali adalah, apa yang kamu persiapkan untuk hari as-sa'ah? Apa yang kamu persiapkan? Nah, ini selaras dengan firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hari esok. Sehingga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana langkah kita bermuhasabah diri. Kadang kita ketika disuruh sok introspeksi diri, bingung dari mana saya menilai diri sendiri. Apakah bisa, Bu, kita menilai diri sendiri? Kadang sulit. Kadang kita itu merasa bahwasanya saya nggak punya salah, mana yang salah. Tapi orang lain, ya, yang sejatinya melihat kesalahan kita, ketika menyampaikan kita tidak terima. Betul apa betul? Betul sekali. Kita kalau dikoreksi orang lain, kadang seringkali tidak terima, bahkan membalikkan keadaan. Kamu juga sering salah. Diungkit, salahnya tahun kemarin diungkit lagi, padahal sudah dimaafkan. Ya, ini manusia. Bagaimana caranya? Satu, pertama, mengakui kesalahan. Kalau kita salah, setiap kali kita salah, haruslah kita mengikutinya dengan pengakuan kesalahan. Kalau misalkan kita sudah salah, nggak mengakui kesalahan, ini hati-hati. Ada ghil, ada penyakit di dalam diri kita. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk takwa dan wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah, ikuti kesalahanmu dengan kebaikan. Nah, mengakui kesalahan itu sudah kebaikan. Artinya setiap kali kita berbuat salah, oh ya Allah, astagfirullah, ya saya salah. Walaupun diawali dengan marah-marah, karena belum tahu. Tapi setelah itu, setelah tahu, oh ini saya salah. Terburu-buru menganggap salah. Terburu-buru padahal saya tidak tahu kenyataannya.
Setelah introspeksi, oh ya ini saya yang salah. Ini satu. Yang kedua, menganalisa penyebab dari kesalahan tersebut. Kita kalau orang yang diberikan akal berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain yang diberikan otak tapi tidak diberikan akal, apa perbedaannya? Mampu menganalisa kesalahan, mampu menganalisa penyebab-penyebab kesalahan. Kenapa sih saya salah? Apa yang menyebabkan saya salah sehingga saya dapat memperbaikinya? Di sini boleh juga kita bertanya kepada orang lain, kenapa saya kok bisa salah? Maka orang-orang yang hatinya bersih, yang bisa memberikan penilaian terhadap orang lain, ataupun orang-orang yang sejatinya jujur memberikan penilaian kepada orang lain untuk memperbaiki kesalahannya, itu harus kita terima. Maka itu salah satu langkah dalam muhasabah di diri. Kemudian selanjutnya kita membuat perencanaan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini maksud dari wal tanzur. Ada huruf waw dan huruf lam, yang mana maksudnya adalah perintah. Lamul amri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Disuruh untuk melihat, disuruh untuk memperbaiki. Ini perencanaan untuk kedepannya. Kapan saja kita bisa memperbaiki kesalahan, kapan saja kita bisa memperbaiki apa yang telah lalu, maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, melakukan perubahan tersebut. Banyak tidak Bu orang-orang yang hanya berencana saja, merencanakan perubahan. Kita harus berubah, kita harus seperti ini, kita harus seperti ini, tapi tidak dilaksanakan. Banyak tidak? Banyak. Ya, walaupun kalau sekedar niat saja itu berpahala. Ya, semoga kita ketika meniatkan untuk berubah atau merencanakan untuk berubah, jangan sampai tidak kita niatkan untuk ibadah. Karena kalau niat saja itu pahalanya satu. Kalau sudah niat dan dilaksanakan pahalanya 10 sampai 70 sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Ini keistimewaannya amal soleh. Tapi kalau niat buruk, kalau cuma niat saja tidak dilakukan, tidak dosa. Tapi kalau sudah niat buruk dan dilakukan, dosanya cuma satu. Subhanallah, ini maha rahmatnya Allah kepada kita semua. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi perbandingan antara kebaikan dan keburukan itu sebenarnya jauh sekali. Lebih banyak kebaikannya. Barulah setelah itu, nanti datang lagi bulan Rajab yang akan datang, evaluasi lagi. Terus seperti itu siklusnya, perputarannya seperti itu. Ya. Sebagaimana siklus yang senantiasa kita lalui dalam setiap pekannya atau dalam setiap bulannya. Maka laki-laki dengan perempuan perbedaannya itu. Laki-laki siklusnya seminggu sekali. Ya, kalau 3 kali Jumat tidak melaksanakannya,
tanpa hal darurat apapun atau tanpa satu niatan di mana orang tersebut tidak bisa melaksanakan Jumat karena satu uzur tertentu, maka dianggap kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Itu laki-laki. Kalau perempuan ya setiap bulan ada siklusnya masing-masing. Ada di antara perempuan, di antara kaum wanita yang mana untuk menghindari tidak mau sholat dengan alasan itu. Ada tidak, Bu? Itu sama saja. Sejatinya tidak mau melaksanakan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka bisa dihukumi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sama saja. Nah, datang nanti bulan Rajab atau datang setiap pekannya bagi laki-laki, datang setiap bulannya bagi perempuan. Inilah waktu evaluasi kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih manfaatnya kalau kita sudah memuhasabahi diri? Kalau kita sudah menghitung-hitung diri. Satu, kita meningkatkan kesadaran diri bahwasanya kita ini diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau kita hidup hanya untuk senang-senang saja, maka bisa jadi tidak ada manfaatnya kita hidup di dunia seperti laron. Laron masih ada manfaatnya, dibikin peyek bisa. Doyan, Bu? Peyek laron. Atau buat mainan anak-anak. Goreng enak. Meningkatkan kesadaran diri kita bahwasanya kita diciptakan untuk ibadah. Terus siklusnya begitu. Selanjutnya kita dapat memperbaiki kesalahan, di mana manusia itu diciptakan itu khata', selalu berbuat salah. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah itu taubat. Maka ini bulan Rajab tinggal 5 hari lagi. Belum terlambat kalau kita terus-menerus bertaubat. Yang ketiga, meningkat kualitas hidup kita. Kalau muhasabah diri itu tidak hanya muhasabah kesalahan atau pahala kita, kebaikan kita, tapi kadang muhasabah di dalam urusan dunia kita. Ibu-ibu di tahun ini misalkan hitungannya per 1 tahun haul itu di bulan Ramadan. Wah, hitung-hitungan keuntungan saya selama 1 tahun ini dalam bisnis. Itu 1 kali putaran Ramadan, 1 kali putaran tahun sampai ketemu Ramadan, saya untung atau rugi? Boleh. Kinerja saya di dalam usaha saya ini apa ini yang harus diperbaiki? Ya, saya tidak boleh sama tahun kemarin dengan tahun sekarang, tidak boleh sama. Pencapaiannya apa? Saya sudah bisa apa? Saya sudah bisa memberi apa? Saya sudah umroh atau belum?
Saya sudah haji atau belum? Itu urusan-urusan dunia yang tidak boleh juga kita lupakan. Ya, saya sodakoh tahun kemarin lebih sedikit atau lebih banyak, maka meningkat kualitas hidup kita. Penghasilan saya tahun ini dengan tahun kemarin sama atau tidak? Kalau lebih apa? Lebih sedikit, wah berarti ada evaluasi. Wah, apa ini? Barangkali lebih boros kita. Oh, boros. Boncos aja. Ya. Jadi muhasabah itu bisa meningkatkan kualitas di diri. Yang keempat, meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apakah ibu-ibu sekalian, kalau boleh saya tanya, tahun ini Rojab ke Rojab ya Bu, tahun ini dengan tahun kemarin, hutang puasanya banyakan mana? Ada yang tidak punya hutang, ada yang belum nyaur utang, belum bayar utang puasanya. Ada barangkali di luar sana utang 3 tahun yang lalu belum dibayarkan, utang puasa. Ada tidak Bu kira-kira? Ada. Pernah saya ditanya, Ustaz, bagaimana utang saya? Puasa beberapa tahun yang lalu belum terbayar. Bayar. Gampang saja. Bayar. Ya. Evaluasi di situ kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketemu Ramadan, kita sudah terbebas dari hutang puasanya. Ya. Dan cara nyaur utangnya, nah itu pun yang harus kita pelajari. Nanti ada babnya lagi khusus, bab fikih puasa. Bagaimana ibu-ibu yang hutang puasanya 15 hari misalkan, untuk nyaur utang, untuk membayar puasa itu sudah tidak mampu misalkan, maka bagaimana bab fikihnya? Ini perlu dibahas juga.